Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara webinar nasional Roadmap Dosen Menuju Guru Besar. Tanpa panjang lebar, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum ke pemateri, izinkan saya membaca CV beliau. Eh, Identitas diri beliau, Prof. Dr. Insinyur Eni Dia Juniawati, SPMP JEML. Beliau lahir di Kediri, Karisidenan, dan merupakan guru besar dari Universitas Wisnuwardana Malang. Ini Wisnuwardana salah satu eh, kerajaan Singosari ya, Bapak Ibu. Eh, Beliau merupakan peneliti print, reviewer, punya Scopus ID dan juga haki yang banyak. Riwayat pendidikannya S1-nya di Universitas Veteran di Jawa Timur di Surabaya, jurusannya Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian. Terus S2 beliau di Universitas Brawijaya Malang di jurusan atau bidang studi pengelolaan tanah dan air, Magister Pertanian. Melanjutkan S3-nya di Universitas Brawijaya juga di Malang, di PSDL di program doktor. Pengalaman penelitian terakhir beliau, saya bacakan yang 3 terakhir. Sangat banyak sekali, ini sekitar 20. Jadi saya tidak meragukan keahlian dari beliau. Konservasi lahan terdegradasi dengan teknologi land husbandry pada budidaya kentang untuk pertanian berkelanjutan. Terus aplikasi suhu dingin untuk percepatan proses pelarutan moringa pada cuka apel. Ya, Malang ya, emang pusatnya apel terutama di Batu. Terus di 2021 kinerja teknologi biosfer untuk amandemen tanah pada percepatan budidaya sayuran tinggi antioksidan sebagai sayuran penguat imun tubuh dan upaya pengembangan produksinya. Ini ada hibah internal dan eksternal juga dan banyak lagi ya. Dan jumlah pendanaannya juga lumayan besar karena ini tepat guna dan lain-lain. Pengalaman pengabdiannya juga ini ada 14. Saya rasa 2024 dan 2025 akan terus bergerak. Eh, ini ada PPDM, Community Based Integrated Farming System. Nah, ini kan emang bahasa-bahasa pertanian ya, integrated farming, terus permakultur dan lain-lain. Di Desa Purwoskar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Banyak terus publikasinya di artikel ilmiah di 11 tahun terakhir ini ada sekitar 28. Ini sebenarnya turah-turah untuk lebih-lebih ya untuk guru besar. Ini ada Waduk Purboyo sebagai wahana wisata didukung dengan budidaya dan produksi olahan ikan.
di jurnal Amaliyah, jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan banyak lagi. Terus pemakalah seminar ilmiah atau orasi ilmiah. Ada diseminasi teknologi biochar sebagai media tanaman organik dan dosis biochar terbaik terhadap parameter pertumbuhan dan hasil tanaman okra hijau dan lain-lain. Karya bukunya itu ada 7. Dia spesialis tentang ini ya, tentang teknologi biochar ini untuk mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan ramah lingkungan di ASEAN. Ini ada 11 untuk karya bukunya. Terus hakinya ada 7 ya. Ada 7 bisa dilihat sendiri, dan juga rekayasa sosial, teknologi tepat guna dan lainnya dia di spesialis ini. Metode pirolisis yang dikembangkan. Saya rasa itu dari CV Prof. Eni. Selanjutnya beliau akan membincang atau berdiskusi tentang bagaimana strategi dan roadmap cerdas mengejar guru besar atau profesor. Di tengah kita ketahui bahwa eh, lagi gencar-gencarnya tukin yang tidak cair, demo di mana-mana, terus bahkan ada video jangan jadi dosen, terus ada informasi tentang Scopus mau dihapuskan, dan lain-lain, Litabdimas dan lain-lain. Kita ada 2 sisi, ada yang satu yang kita dihaturkan dengan sosok yang luar biasa, dan juga fenomena yang saya rasa juga lagi digaungkan juga. Tanpa panjang lebar, waktu dan tempat saya haturkan kepada Prof. Eni. Baik, terima kasih Pak Dr. Noval Kurniawan. Ketemu lagi ya. Pada Iya, pada Prof. saat kemarin saya belum itu masih dalam masa-masa masa-masa berdoa dan masa-masa sedih menunggu apakah bisa berhasil untuk jadi profesor. Saya di waktu senggang kemarin saya ikut pelatihan yang dilakukan oleh APSK ini, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa saya tempelkan di belakang nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, ini di sini jam 10. Saya sampaikan puji syukur, alhamdulillah hari ini saya diundang oleh APSK untuk bisa berbagi materi atau berbagi pengalaman ya, karena pengajuan GP itu juga tidak mudah. Bapak Ibu semua, saya menyapa dulu, ini teman-teman saya juga ada di sini. Jadi kemarin itu flyernya APSK itu juga saya share ke teman-teman, ke grup saya juga, dan saya sebenarnya ingin berbagi saja, jadi bukan 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 keahlian saya, belum menjadi keahlian saya, tetapi saya ingin berbagi pengalaman yang saya dapatkan mengejar GP saya mulai dari 3 tahun yang lalu gitu ya, dengan perjuangan dan ditolaknya, kemudian juga direviewnya bolak-balik sampai 3 kali gitu. Mulai 2021 saya mulai menyusun dan mengajukan itu. Gitu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia, walaupun di sela-sela hari libur panjang ini Pak Noval, mungkin ada yang mungkin ada yang mau berliburan, ini panjang sekali ini 1 minggu ini ya. Baik, terima kasih saya aturkan kepada PSK dan pimpinan
Bu Nur Hidayah ya, dan segenap pimpinan APSK yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman dan apa namanya perjuangan saya menuju GB. Memang tidak mudah dan akhir-akhir ini setelah berganti kementerian ternyata juga pencairan tukinya juga masih menemui kendala, apalagi ada isu-isu yang mungkin nanti bisa dipermudah, tetapi gantinya pun juga belum ada. Dengan dihapuskannya pengajuan GB tidak harus Scopus gitu kan ya. Tapi apa gantinya itu kan belum tahu kita. Jadi itu masih dalam pengajuan saja. Teman-teman yang masih dalam pengajuan dan juga masih berjuang, jangan pernah putus asa. Eh, Allah tidak akan memberikan beban pada makhluknya, hambanya, untuk selalu berpositif thinking. Memang kalau memang belum saatnya ya ada aja kendala ya, Pak Novel ya. Ada aja kendala yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau sudah saatnya, insya Allah dipermudah juga. Oh, baik. Karena ini saya tadi sudah nyiapkan, tapi nggak apa-apa, sudah di-share juga. Ini adalah materi saya untuk eh, apa namanya eh, presentasi hari ini. Dan sebenarnya judulnya ini saya ambil dari APSK gitu. Tapi saya kok ngeri-ngeri sedap ini ya judulnya kok kayak Pak Raja ini. Jadi strategi dan roadmap cerdas mengejar guru besar atau profesor. Dan ini masih baru ya. Jadi yang yang pertama kali mengundang saya sebagai profesor ini apa SK? Karena baru kemarin saya terima SK-nya. SK-nya di L7 itu baru kemarin. Dan itu katanya SK terakhir melalui LL7, Bapak Ibu, LL Dikti gitu ya. Nanti yang akan datang SK itu akan diambil di Jakarta. Karena itu adalah kebijakan kementerian yang baru. Jadi untuk GB nanti ambilnya di Jakarta bukan lagi di L Dikti 7. Ye, lanjut saya inikan dulu. Saya apa namanya presentasikan dulu. Jadi Bapak Ibu seperti yang sudah dilakukan oleh atau apa tadi dibacakan oleh Pak Noval, memang saya dosen dari Universitas Wisnuwardana itu. Kemudian saya menjadi dosen itu mulai 2021. Jadi udah ada berapa 18 tahun ya menuju 19 tahun itu. Dan memang linearitas dari ilmu saya memang di bidang ilmu tanah dari UPN Surabaya, kemudian Brawijaya dan S3 jadi Brawijaya. Lanjut, eh ya, jadi dosen ini saya ambil aja dari Undang-Undang Nomor 14 ya. Kita tahu semua sudah ini saya skip aja. Jadi dosen itu hanya dalam kata-kata pendidik profesional, ilmuwan yang tugas utamanya mentransformasikan pengetahuan, teknologi, dan seni. Ini sudah di, dihafal semua nih bagi dosen-dosen yang ada di sini. Dan kewajibannya pun juga kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, ini semuanya sudah kita dapatkan. Lanjut, saya skip aja biar agak cepat. Kemudian prinsipnya, prinsip profesi dosen profesional itu ya merupakan bidang pekerjaan yang khusus ini ya. Semuanya juga sudah kita lakukan sebagai dosen menuju dosen profesional dari dosen muda. Apapun itu alasannya bahwa kita harus memiliki poin 1, poin 2, poin 3, kemudian kompetensi yang sekarang sudah dikejar-kejar juga, tanggung jawab pendidikan keprofesionalan, kemudian juga penghasilan dan tapi kita belum dapatkan semua. Kenapa begitu? Karena ya memang yang kita dapatkan ini sebagai dosen mungkin kita sudah profesional, tapi dari segi yang lain mungkin dari segi penghasilan kita masih jauh di bawah profesional. Tapi kita juga tidak bisa seperti guru dan dosen pun kan juga sama. Jadi
apapun niat kita sebagai pengajar, kemudian peneliti dan pengabdi itu memang sudah melekat pada diri kita gitu. Tapi penghasilan itu yang belum, itu kan ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Visi misi tujuan sebagai dosen ini juga sudah mulai yang sudah fungsional dan serdos ya yang ada di undang-undang, kemudian tujuan karir tertingginya itu adalah guru besar. Tapi masih sangat tidak mudah. Bahkan kemarin juga sebelum SK saya keluar itu, jadi pada saat gelombang pertama itu ada yang merebak di antara kita ya, tidak enak kabarnya itu adalah berapa berapa puluh dosen, berapa puluh guru besar yang akhirnya di nonaktifkan. Itu kan juga cara-cara mereka untuk mengejar karir tertingginya juga mungkin karena penghasilan dan sebagainya. Akhirnya semua cara dilakukan. Nah, itu juga tidak benar. Berarti dia bukan dosen yang profesional juga. Lanjut. Nah, sebagai motivasi untuk meraih karir tertinggi menjadi guru besar itu memang tiap tahun itu apa namanya persyaratannya atau panduannya itu selalu berubah-ubah. Tetapi yang pertama syarat khusus itu memang harus S3. Jadi sudah tidak bisa sekarang S2 kemudian mengajukan GB atau loncat itu sudah tidak bisa. Kemudian juga eh, apa namanya di dalam guru besar itu bisa untuk pemenuhan pembukaan prodi gitu ya atau pasca itu harus syaratnya seperti itu. Kemudian bisa dibuat juga sebagai pembimbing utama disertasi. Kemudian membimbing dosen junior untuk eh, apa namanya ini yang belum punya jabatan fungsional hanya tugas pengajaran aja, kemudian AA untuk LK dan GB ini juga harus dosen yang sudah atau guru besar. Kemudian kinerja PT bahwa sekarang ada IKU, kemudian juga ada klasterisasi, kemudian ada hibah-hibah penelitian dan pengabdian menuntut kompetensi dosen. Bahkan di BRIN itu, saya juga kemarin mengajukan di BRIN itu, memang salah satunya adalah syaratnya adalah S3, S2 itu tidak boleh mengajukan di BRIN. Kemudian sebagai asesor akreditasi, kemudian timpak, nah itu semuanya adalah eh, dari guru besar. Nah, yang dua terakhir ini yang agak-agak miris ya, amal jariyah ternyata. Sebagai GP itu kita banyak melakukan amal jariyah karena tuntutan yang apa namanya tunjangan yang kita inikan itu yang kita harapkan itu belum belum tercapai jadi tujuannya untuk amal jariah gitu. Yang terakhir adalah tentu peningkatan kesejahteraan dosen. Lanjut, ya ini sama sebagai tugas tambahan mungkin ya sebagai sebagai tugas tambahan juga amanah yang harus dilakukan dengan baik, kemudian itu takdir gitu ya. Ini sudah kata-kata apa namanya motivasi dosennya mengajukan GP yang nggak lolos-lolos itu akhirnya seperti ini. Tugas tambahan suri-suri tauladan dan motivator, kemudian harus jembar. Ini orang-orang Jawa ini yang sudah putus asa nggak bisa apa namanya ini lanjut lanjut aja. Nah, ini pentingnya sebagai publikasi dosen. Jadi memang Tridharma tadi adalah penelitian pengajaran dan pengabdian. Melekat publikasi itu melekat pada penelitian. Kemudian academic branding, ini rekognisi dosen. Academic traveling, nah biasanya dosen kalau sudah seminar di luar negeri itu seminarnya itu hanya 10 menit gitu ya. Atau mungkin 1 jam itu yang lainnya traveling keliling keliling tempat-tempat bersejarah di di negara yang kita kunjungi. Kemudian akademik reward ini sebagai dosen, dosen berprestasi dan sebagainya. Ini kalau kita sudah dapatkan publikasi melekat pada penelitian, nanti akan saya jelaskan di situ. Lanjut. Nah,
Salah satu yang terkait dengan judul, ini saya ambil dari contoh saya saja bahwa memang strategi strategi dan roadmap yang cerdas dalam arti untuk pengajuan GP ini memang yang paling penting Bapak Ibu. Jadi eh, saya kita harus punya roadmap dosen itu sejak bukan sejak S1 S2 hanya S3 saja. Di S3 ini mungkin saya jelaskan lebih rinci ya. Mohon maaf ini saya biar apa bisa menguraikannya lebih jelas. Jadi pada saat saya setelah selesai S3 itu adalah itu yang menjadi titik pangkal di sini. Jadi S3 saya adalah teknologi konservasi tanah dan air atau kita singkat KTA. Nah, ini mulai ini maka saya mulai penelitian pada 2010, kemudian 2013, kemudian sampai pada 2000 terakhir kemarin saya 2021 ya. 22 saya keterima prototipe, 23 itu saya mengajukan juga ada yang nggak lolos loh Bapak Ibu, walaupun saya reviewer penelitian. Jadi itu, jadi Bapak Ibu yang masih mengejar S3-nya untuk disertasinya, ini saya saran aja bahwa jangan terlalu idealis untuk menentukan disertasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pengalaman saya setelah disertasi itulah kita sebagai dosen yang mengajar di suatu perguruan tinggi itu meletakkan titik pangkal roadmap kita. Nah, saya bersyukur bahwa saya pertama masih terkait dengan dari disertasi nih ya, masih terkait disertasi. Kemudian ini sudah yang ke sini sudah keluar dari disertasi walaupun eh apa ilmunya atau bidang ilmu saya masih di sekitar konservasi tanah dan air, tapi saya mengembangkan judul di luar disertasi saya. Kalau disertasi saya itu tentang land husbandry, kemudian untuk ubi kayu gitu ya, dan apa namanya secara berkelanjutan. Maka ini saya kembangkan untuk yang lain. Nah, ternyata pada saat pengajuan GB kemarin, reviewer Timpak itu akan melihat bahwa publikasi si dosen ini tidak terkait dengan disertasi. Itu Bapak Ibu yang pentingnya. Karena kalau masih terkait disertasi, maka itu menyebabkan kegagalan dalam penilaian timpa. Sehingga rekam yang saya kembangkan ini alhamdulillah nggak tahu ini saya dulu anunya dari mana ya, apa namanya dapatnya dari mana. Yang jelas saya mengikuti atau mengusulkan hibah-hibah itu tiap tahun gitu. Karena untuk mendapatkan hibah penelitian yang nanti di dalam hibah itu kita bisa publikasi, haki dan sebagainya. Maka bagi yang mengejar apa S3 disertasinya nggak usah yang idealis deh, pokoknya lulus aja dulu gitu. Kalau yang dosen sudah dosen maka membuat roadmap-nya itu titik pangkalnya adalah dari disertasi, materi kita model kita ambil dari disertasi tapi dikembangkan di luar disertasi sesuai dengan bidang ilmu kita. Itu nanti mungkin ada pertanyaan, monggo saya jelaskan. Lanjut. Ah, ini, nah, cara cerdasnya itu adalah dalam merencanakan publikasi, maka target minimal satu semester satu publikasi. Kemudian juga ada reward punishment dari lembaga. Jika tidak ada ya, nah, apa ikuti semua hibah penelitian dan pengabdian sesuai dengan roadmap kita tadi. Jadi yang saya tampilkan tadi masih roadmapnya penelitian. Kebetulan roadmapnya pengabdian itu saya juga belum susun, tapi tetap terkait dengan pertanian berkelanjutan. Apapun itu bentuknya saya menggunakan metodenya, teknologinya itu metodenya itu land husbandry, teknologinya itu pakai biochar, dan untuk pertanian berkelanjutan. Kemudian ikuti webinar-webinar terkait publikasi, lomba misalnya, atau penulisan publikasi ilmiah. Nah, ini implementasikan semua publikasi itu di UJS yang belum Sinta, Proceeding, dan nasional maupun internasional. Eh,
tingkatkan juga untuk ke Sinta 1, 2, dan 3 untuk perubahan internasional, CI dan JLB. Jadi ini yang harus dilakukan semasa kita mengumpulkan KUM untuk pengajuan GB. Jadi eh, mengumpulkan KUM itu kan juga perlu waktu gitu ya, waktu dan proses gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bisa cerdas juga sesuai dengan roadmap-nya kita tadi. Jadi tidak boleh keluar dari roadmap. Lanjut. Nah, ini adalah eh jadi gini Bapak Ibu, sejak ada Sinta, kemudian jejak ini mungkin kebijakan tahun kemarin ya, masa masa kemarin. Jadi ada Sinta, kemudian ada Sister, kemudian Google Scholar kita, itu semuanya harus kita perbarui. Bahwa kita harus punya akun di situ, dan tidak hanya akun, bahwa publikasi yang kita terbitkan itu harus masuk di dalam satu GS kita, Google Scholar kita. Dua, kalau punya Google Scholar tentu ada yang Garuda ya, sebenarnya di Garuda, jurnal-jurnal itu. Kemudian Google Scholar, nanti Google Scholar, Sinta menarik dari Google Scholar, kemudian Sinta juga menarik dari Scopusnya kita, kemudian buku, referensi, monograf. Nah ini penting Bapak Ibu, buku, monograf, sama book chapter ya, sama referensi itu penting juga. Itu juga harus dimasukkan di Google Scholar. Kemudian ada di Sinta. Itu wajib diperbarui setiap, kalau Sinta itu per 7 hari sekali, kalau Google Scholar itu setiap hari juga bisa. Nah, itu saya menekuni ini itu dari informasi para editor jurnal. Jadi nanti ketika ditarik itu karya-karya kita itu tertarik semua, apalagi sekarang harus melalui sister. Nah, semua itu menarik di dalam sister, tertarik di dalam sister. Ya, Scopusnya, WOS-nya, kemudian Sinta, Sinta 1 sampai 2, 3 sampai 6 gitu ya. Kemudian buku, haki dan sebagainya itu semuanya harus masuk di sini. Lanjut. Jadi ini ya. Nah, ini salah satu publikasi yang sukses. Jadi kalau sukses itu ya semua tadi kita ini kan. Tapi dalam pengajuan jabatan fungsional itu seringkali ditolak karena masalah publikasi. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi untuk penilaian PAK saya kemarin untuk GB itu ternyata publikasinya itu harus eh, kita komunikasi sendiri dengan publisher jurnalnya Scopus. Jadi kalau melalui orang ketiga, terus emailnya tidak masuk ke kita, itu riskan sekali untuk langsung ditolak. Jadi langsung aja, karena tidak. Saya mengumpulkan korespondensi untuk bukti publish jurnal saya di Scopus Q2 itu, mulai dari submit sampai publish, accepted publish, itu saya tarik dari email saya itu, kemudian saya buatkan apa namanya jadwal tanggalnya gitu, ada 114 halaman Bapak Ibu. Itu untuk dokumentasi korespondensi saja. Bukti bahwa kita melakukan sendiri untuk Scopus. Itu ada 114 halaman. Nah, kalau yang hanya lewat orang ketiga, nah itu yang akan tahu gitu, reviewernya itu akan tahu karena nggak masuk ke email kita. Maka kalau dengan orang ketiga, mintalah untuk korespondensi itu dengan email kita. Jadi kita semua tahu itu. Ya, lanjut, eh, biar nanti bisa ada diskusi. Ini lanjut aja ya sama semua. Jadi mulai ongoing, jangan sampai discontinued, apalagi cancel itu tidak masuk list itu juga dipertimbangkan. Lanjut, mungkin kita lebih
tertarik nanti untuk diskusi aja. Ini hasil. Nah, di dalam pengajuan GB gitu ya, sekarang semua artikel, semua buku artikel, kemudian apa modul gitu ya, kemudian apapun yang kita submitkan untuk GB itu harus melewati dari uji kemiripan atau Turnitinnya, tidak melebihi dari 25%. Terus kemarin saya ada poster itu kan juga boleh ya Bapak Ibu, tapi poster pun juga harus diturnitin gitu. Jadi termasuk daftar pustakanya itu tidak boleh apa namanya kita tidak punya link untuk jadi misalnya saya pakai Mendeley maka ya semuanya harus melalui itu. Jadi tidak boleh tanpa ada kutipan yang dengan sistematik seperti itu gitu ya. Jadi itu harus sesuai dengan ini. Jadi ini Terus ini selisih gratis bisnisnya udah itu aja. terus untuk karil ini kita harus pakai nama pertama di setiap karil. Kalau nama kedua dan ketiga seterusnya bisa juga. Untuk penulis korespondensi ini juga wajib. Jadi saya sebagai penulis satu juga tetap sebagai korespondensi. Kemudian penulis utama itu hanya kita sendiri gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu, tapi jangan semuanya karena untuk publikasi itu tidak boleh hanya penulis pertama saja, jadi harus ada anggota. Jadi seorang dosen sebagai penulis korespondensi ini dapat diakui angka kreditnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal, paper submission, accepted letter, sampai proses review, sampai dipublikasikan. Nah ini yang saya ceritakan tadi untuk Scopus gitu ya. Semua pernyataan dari redaksi jurnal tidak cukup untuk memberikan dosen sebagai penulis rekomendasi. Karya yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan, selama S3 gitu ya, itu tidak bisa diajukan sebagai syarat GB. Jadi hanya syarat khusus tidak bisa, jadi hanya untuk S3 aja. Lanjut. Ya, ini permasalahan pengembalian usulan. Jadi ini saya dapat dari teman gitu ya, bagaimana usulan perbaikan itu. Jadi memang kelengkapan bukti kinerja itu harus ada angka kredit dan yang khusus ini yang membuat kita gara-gara gagal itu memang dari sini banyak gagalnya itu memang dari yang karya ilmiah syarat khusus ini. Syarat tambahan itu hanya atau Bapak Ibu. Jadi kalau punya syarat khusus tambahannya itu tidak harus eh, wajib empat-empatnya itu. Jadi sebagai penerima hibah nasional di atas 100 juta, kemudian pembimbing S3 itu atau semua atau sebagai reviewer internasional, jurnal internasional itu juga atau. URL bukti pendukung karil tidak dapat diakses. Nah, ini masalah kecil tetapi bisa menjadi masalah besar. Karena ya saya tahu saya mengalami sendiri ketika saya belum terampil untuk mengutip URL gitu ya. Itu menjadi masalah besar karena tidak bisa diakses. Nah, kalau tidak bisa diakses itu reviewer itu langsung tidak dinilai nol gitu. Walaupun Scopus, walaupun yang nilainya tinggi-tinggi nggak dapat diakses itu nol. Nah, ini kecil memang, hanya copy URL gitu, tapi ternyata itu bisa membuat kegagalan. Peer review sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu, jadi peer review ini sudah ditiadakan karena sudah melalui sister dan semuanya bukti dengan URL dan similarity tadi ya, Turnitin tadi. Nah, ini tes Turnitinnya semua, walaupun poster, walaupun haki cipta itu ya Bapak Ibu, haki cipta itu kan tidak ada gimana cara turnitinya gitu, dia tidak bisa diturnitin. Nah itu saya sikapi dengan membuat semacam covernya, judul cover itu judul hakinya, kemudian eh, apa eh, ini pengusulan hakinya itu apa namanya itu ya dokumennya, dokumen untuk hakinya itu. Nah, itu yang diturnitin. Jadi kalau hasil terus di bawahnya terakhir adalah sertifikatnya gitu.
kemudian indeksasi, kemudian bukti korespondensi, dan kesesuaian bidang ilmu. Nah, yang terakhir ini perlu saya garis bawahi bahwa pengajuan profesor yang saat ini itu bukan bidang ilmu Bapak Ibu yang sekarang ditekuni, tetapi akar dari bidang ilmu Bapak Ibu semua. Jadi kalau sebenarnya saya itu mengusulkan waktu itu bidang ilmu saya kan ilmu tanah. Ya, jadi pertanian itu menurunnya di ilmu tanah. Kemudian ilmu tanah menurunnya lagi di konservasi dan tadi konservasi dan tanah dan air gitu ya. Itu sudah akarnya. Mungkin ada lagi nanti yang teknologi konservasi itu khusus ke teknologinya. Itu akarnya. Tapi kalau yang dulu itu bidang ilmunya jadi ilmu pertanian atau ilmu tanah. Tapi kalau sekarang itu lebih mendalam lagi itu. Dan itu sekarang satu sub bidang ilmu, satu sub akar ilmu, akar bidang ilmu ya. Itu hanya satu profesor. Jadi kalau saya misalnya di fakultas saya ada dua orang dosen ilmu tanah, maka kalau saya sudah dapat guru besar ilmu tanah, yang satunya tidak bisa mengajukan sesuai dengan eh, ini apa namanya jabatan fungsional pemetaan ya Bapak Ibu, pemetaan jabatan fungsional di prodi, bukan dari fakultas tapi di prodi. Lanjut. Ya, ini ID yang harus dimiliki dosen dan update ya di Sinta. Itu seperti ini Bapak Ibu, harus ya kita mulai dari Google Scholar, Sinta, Garuda, ORCID. Karena kalau sudah di Scopus itu harus punya ORCID. Kalau nggak ada, nggak keterima. Pablon, kemudian Researcher, kemudian Mendeley itu semuanya harus punya ID-nya sekarang gitu. Jadi itu karena ini saling terkait gitu. Saya alhamdulillah kemarin ada yang membetulkan ini semua harus ada. Ya lanjut lanjut ini untuk persyaratannya ya. Kemudian informasi kewajiban dosen terkait dengan sistem informasi yang sekarang yang tadi itu harus selalu diupdate. Terutama sekarang sister juga ke sana. Ini adalah statusnya. Jadi gini ya, nggak ada peer review, tapi nanti semua dilihat dari sisternya. Dan ketika kita melakukan pengajuan GB atau LK atau jabatan fungsional yang lain, maka akan ada UKOM. UKOM itu ya melihat dari sisternya ini. Nanti hasilnya adalah diumumkan di masing-masing akun sister Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kemarin saya pengumumannya itu bukan di di Dikti atau di L-Dikti, saya melihat dari akun saya sendiri. Jadi akun saya sister itu saya lihat di situ pengajuan jabatan fungsional, kemudian hasilnya saya klik, ternyata ada ini gitu loh. Berarti UKOM-nya sudah keterima, sudah ada pengumuman. Nah, dari SK kemarin yang saya terima itu berdasarkan dari UKOM ini, ujian kompetensi ini. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Ya ini academic branding kita. Kalau kita sudah punya Google Scholar, maka ini nanti akan naik. Jadi ini mulai tahun demi tahun ini dia akan grafiknya itu naik. Kemudian H-index, ya H-index sama I10 indeks itu ternyata ada fungsinya, ada artinya gitu. Kalau yang sudah benar bahwa semuanya sudah terkait antara H-Index Garuda, kemudian Scopus, kemudian Google Scholar dan sebagainya, itu H-Index-nya itu sama antara yang semua dan sejak tahun berapa ini sama. 30 ya 30, tapi kutipannya itu berbeda. Dan I-indeksnya itu juga harus sama. Kalau Google Scholar Bapak Ibu ini masih berbeda antara yang H-Index sama I-index, masih ada yang mungkin 10, 20 atau pokoknya angkanya belum sama, itu artinya Bapak harus melakukan update atau apa namanya ya, sinkronisasi akun di semua ID Bapak Ibu semuanya tadi. Ye, lanjut.
ini akademik brandingnya bisa di sini. Nah, ini travelingnya saya ini memang Pak Noval, mohon maaf ya, saya hanya ini pamer aja. Jadi pertama kali karena sudah GB jadi berani pamer. Pertama kali saya dapat hibah itu sisanya itu saya buat umroh ini pertama kali saya harus ke Madinah dulu ini. Baru lanjut ke lanjut ya baru ini saya yang kedua seminar internasional AMCA di Filipina tahun 2018. Nah ini travelingnya, ini seminarnya. Lanjut di habis itu saya ke Brunei sama ini travelingnya ini seminarnya. Dan kalau melalui seminar internasional begini Bapak Ibu kalau dari Bapak Ibu dari lembaga itu bisa membawa nama lembaga untuk apa LOA gitu ya, LOA dan MOU dengan universitas yang ada di negara tersebut. Ini kebetulan saya difasilitasi oleh AMCA, jadi AMCA itu adalah Asosiasi Muslim Community Development se-ASEAN Tenggara, se-ASEAN gitu. Jadi kita langsung MOU dengan ini biasanya digunakan untuk seminar-seminar internasional di universitas kita. Itu akademik brandingnya dari situ. Lanjut, kemudian ini traveling selanjutnya ke Taiwan. Ini kemarin. Ya, ini yang sebelah kanan ya Pak Novel ini. Ibu-ibu ini sudah sepuh-sepuh ini ya nggak anu ya lonjak-lonjak ini. Ini dengan ASEAN University gitu ya. Ini semua dengan saya kebetulan ada asosiasi ini dosen-dosen seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti APSK juga bisa dosen-dosen yang terkait APSK atau APSK sendiri juga bisa melakukan seperti ini gitu ya dengan Ibu Ketua yang dari Jerman ini juga bisa gitu. Nanti saya ikut juga. Lanjut. Ini Sinta dan Scopus saya. Jadi dalam pengajuan GB itu link Scopusnya ini juga harus melekat di sister. Kemudian ini Sintanya kita. Nah ini juga ini saya nah, ke Scopus indeksnya 3, masih belum belasan. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Terus ini akunnya skornya ini sudah sama dan ternyata kan Sinta diupdate juga tiap tahun gitu, tiap tahun untuk update dari skor Sinta. Lanjut, lanjut. Nah ini pentingnya academic branding bagi dosen dan institusi, identitas, rekam jejak akademik, promosi dan visi misi tujuan dan strategi. Meningkatkan branding dosen melalui buku monograf. Ini saya alhamdulillah bisa membuat ini bahkan sekarang saya menerbitkan 4 book chapter ya saya editori untuk book chapter dalam meningkatkan branding dosen ini. Jadi bisa book chapter buku monograf maupun book chapter penelitian ada, pengabdian ada, sesuai dengan bidang ilmu ada. Itu yang saya tekuni untuk membantu dosen-dosen teman-teman kita yang akan mengajukan GB atau ya gitu. Nah ini sangat penting sekali ini. Nilainya lumayan nilai kumnya untuk book chapter itu 10 Bapak Ibu. Tapi kan dalam satu book chapter itu saya juga ikut di book chapternya editornya Pak Yanuardi Syukur itu bisa sampai 100 lebih penulis terkait dengan ASEAN ya, ASEAN program-program ASEAN kalau beliau. Nah, itu kalau saya tentang penelitian pengabdian aja deh dulu yang di Indonesia atau yang lain. Lanjut, ini saya juga bisa membimbing untuk ini. Nah, ini yang saat ini saya katakan bahwa dalam setiap strategi sama roadmap itu kita bisa menghasilkan rekam jejak akademik. Dalam satu hibah penelitian Bapak Ibu, hibah penelitian ini yang skalanya 100 juta ya. Saya menghasilkan kalau penelitian itu kan harus ada jurnal internasional, Scopus. Kemudian ini sertifikat kita sebagai presenter ya seminar internasional.
Kemudian ini buku. Buku ini saya membuat buku monograf dari hasil penelitian kita gitu. Kemudian ini kalau misalnya memangnya ada teknologi, maka ini adalah teknologi saya. Ini mengenai teknologi biochar tadi yang menggunakan pirolisis tadi. Jadi dalam setiap pengajuan hibah penelitian dalam 1 tahun itu, Bapak Ibu harus sudah punya minimal 4 ini untuk keluaran di hibah penelitian dikti kan juga harus ada empat-empatnya ini gitu. Atau kalau yang enggak yang sosial mungkin teknologinya ini diganti dengan modul misalnya atau aplikasi modul itu atau penerapannya rekayasa sosialnya dengan mana gitu dengan Pemkot dan sebagainya. Ini untuk penelitian. Begitu juga Bapak Ibu dengan pengabdian. Jadi pengabdian ini bukan hanya kita sebagai PKM, kemudian pengabdian penyuluhan saja, tetapi dalam pengabdian ini kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan masukan. Jadi kalau ini saya dengan petani ya, kebetulan saya kemarin, mungkin teman-teman saya ini Gunung ini juga sudah tahu nih, saya dapat tiba di Jombang itu untuk mengembangkan jambu. Ya saya buat seminar. Ini sampai saya buka desa wisata untuk petik jambu. Kerjasama dengan ini yang kecil ini adalah siapa nah ini Bupati Jombang ya. Ini Bupati Jombang, ini Bupati Labuan Bajo. Kita buka petik jambu gondang manis di Jombang. Ini IBW Bapak Ibu ya. Ini seminar internasionalnya, ini bukunya tentang desa wisata itu. Kemudian ini alat yang saya berikan. Dari alat ini saya modif ke untuk petani gitu ya. Kemudian saya hakikan dan saya keluarkan dan saya dapat patennya, paten sederhana maupun paten merek karena ini ada mereknya juga. Kemudian ini saya sebagai reviewer di Flipmas, kebetulan saya juga ketuanya Flipmas itu Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat. Ada Indonesia, ada di setiap Kalimantan juga ada Flipmasnya ini kayaknya nanti saya coba carikan juga. Ini bisa untuk dikait. Jadi 2 hibah penelitian pengabdian ini dalam 1 tahun Bapak Ibu kita bisa menghasilkan ini. Dan ini adalah tabungan atau celengan kita dalam kum-kum GB ternyata. Tapi memang harus sesuai dengan kita harus masukkan ke sister dan sebagainya. Buku ini juga harus ada ISBN-nya masing-masing. Kalau ini monograf, kalau ini buku monograf juga tapi pengabdian. Boleh, enggak apa-apa. Ini adalah haknya. Kata saya sudah keluar. Lanjut. Itu ya. Nah, ini akan promosinya, academic branding. Ini pamer juga nanti kalau diketik Nidia Hiniwati sudah ada di di, di Google. Maksimalkan jejaring akademik. Ini tadi saya dengan AMCA, saya ketua Flipmas Legowo, saya bagian dari Flipmas Indonesia, saya reviewer Ristek Dikti, kemudian RGI, Mendeley dan sebagainya. Ini adalah promosi-promosi dalam academic branding. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini masih sama, kita lewati aja. Ini membangun academic branding. Nah ini manfaat dari academic brandingnya itu kita bisa mengikuti kuliah pakar atau visiting profesor. Mungkin di APSK nanti juga bisa dibuat visiting profesor untuk ini kayaknya APSK ini di bidang lingkungan ya Pak Noval ya. Nggih, Bu, nggih. Ya, jadi visiting program untuk kuliah pakar program misalnya lingkungan hidup gitu. Ini bisa juga ini dengan UMN, dengan AMCA tadi kita yang belum ya dokter-dokter aja itu sudah bisa ikut dalam visiting profesor sebagai identitas kita, sebagai identitas institusi kita, rekam jejak kita. Kemudian menjadi sarana promosi kita juga. Terwujudnya jejaring tadi juga dari sini bisa juga. Terus kemudian ini hasilnya. Biasanya kita presentasi seperti ini. Kemudian kita buat temanya. Ini temanya saya ambil
pemberdayaan UKM era new normal waktu itu, dengan apa namanya, dengan pemberdayaan metode Linus Bandry bagi masyarakat petani, masih tetap berhubungan dengan pertanian, dengan ilmu saya dari Linus Bandry dari S3-nya, tapi sudah mengacu ke roadmap saya yang berikutnya. Itu intinya. Nah, ini juga masuk pada BKD ya. BKD, LKD itu ada, visiting professor itu ada. Nah, kalau kita bisa memfasilitasi itu, sebenarnya itu menjadi poin kita juga untuk tabungan hukumnya gitu. Dan ternyata diakui juga oleh Dikti, asalkan ada link dan identitasnya. Lanjut, lanjut. Ini pengembangan karir oleh dosen. Memang ini hanya anu aja ya Bapak Ibu, saya berbagi niat ya. Pertama niat itu yang harus kita kencengkan. Niat itu harus benar-benar kita pegang, komitmen, konsistensi, rela berkorban untuk dosen dalam pengajuan ini. Kemudian urus fungsional. Lagi yang belum buat perencanaan dari karya dosen seperti roadmap tadi, memiliki fungsionalitas juga, terus kemudian bagi S3 gitu ya. Publikasi tiada henti, tridharma tiada henti, amaliyah tiada henti. Lanjut. Nah, ini saya kutip aja dari PO Pak 2001 bahwa sekarang nanti mungkin akan ditunjuk kembali Bapak Ibu untuk pengajuan PAK karena sudah melalui Sistar gitu ya. Yang meloncat sekarang sudah tidak ada. Jadi pengembangan dosen itu dari studi lanjut, serdos, hibah penelitian, hibah pengabdian, kenaikan jabatan akademik, kenaikan pangkat, publikasi ilmiah, hibah dan sebagainya. Nah, sekarang itu aturan yang nanti akan dilakukan itu per ini dari nggak boleh loncat dari asisten ini ke lektor kepala itu nggak boleh. Harus ada 4 publikasi Scopus. Dari lektor ke guru besar itu juga nggak boleh. Jadi harus apa namanya sekarang itu berurutan gitu. Lanjut. Nah, ini juga sama jadi AA sampai kalau bisa itu tiap 2 tahun sekali Bapak Ibu. Tapi ya itu niatnya itu harus dikuatkan dulu. Niatnya itu. Lanjut. Nah, ini peta jalan pencapaiannya. Ini saya kutip aja dari Dikti. Kalau menurut apa ya, ini menurut aturan atau panduannya mereka yang ada yang menyusun ini, maka hasilnya itu seperti ini. Tapi yang sulit kan bukan menyusunnya ini Bapak Ibu, melakukannya dan untuk meraih kum tiap tahun dan mengumpulkan tenaga yang luar biasa, niat, kompetensi, kemudian juga kualitas kita, semangat kita, iman kita dalam mengejar GP itu yang paling sulit itu. Jadi memang harus dikuatkan. Kalau gambar ininya aja sih gampang gitu. Lanjut, sama ini eh tadi kebanyakan. Yang lanjut aja. Kalau menurut mereka itu berapa tadi? Berapa tahun itu sudah meraih GB? 7,9 tahun itu sudah GB. Kalau saya masuk yang 18 tahun itu berarti masuk yang ini lanjut usia. Lanjut, lanjut. Ini sudah lanjutkan aja. Sama ya intinya ini yang terakhir ya. Yang 2 dari terakhir itu memang selalu ada cara, ini saya kutip aja dari Ustadz Adi Hidayat, selalu ada cara Allah untuk membahagiakan hambanya. Menghapus tangisnya, melegakan hati kita, ia selalu ada, kiat hanya perlu terus berdoa, berbaik sangka sembari berdoa, kuatkan diri, lapangkan hati, ikhlaskan yang telah terjadi, latasan innahalama'a. Nah, lanjut. Yang terakhir ini power of doa. Kalau udah GB itu ngajarnya wis power of doa aja. Terus terakhir, ya ini Bapak Ibu terima kasih Pak Noval dan Ibu Ketua. Saya diberi kesempatan untuk bisa memaparkan pengalaman saya ya. Dan kalau menghubungi saya, curang GB ternyata juga harus, sekarang juga harus mengikuti medsos. Jadi
Nanti semua medsosnya itu juga ditulis untuk bisa menghubungi. Dan mungkin ya untuk melihat ini GB ini udah sampai mana ini karirnya mungkin seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ada kesalahan, saya kembalikan ke Pak Novel, saya buka mungkin untuk pertanyaan. Selagi saya masih bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya tidak bisa, mungkin saya buat PR dan saya akan jawab berikutnya. Terima kasih Pak Novel. Ya, Ibu. Eh, Terima kasih juga Ibu atas pemaparannya yang sangat holistik ya, menyeluruh. Emang ya cita-cita kita semua kan yang belum profesor setelah S3 terus mengejar sampai profesor, mati masuk surga kayak gitu. Sebelumnya ke Mekah dulu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oke, Ya, Oke, iya, baik. alhamdulillah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Prof. Ini mau bertanya. Saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan beberapa syarat khusus untuk GB. Maksud saya syarat khusus tambahan untuk ajukan ke GB. Nah, di situ kan ada 4 pilihan. Yang pertama yaitu mereview jurnal Scopus yang berbeda minimal 3 kalau nggak salah atau 2, saya lupa. Terus yang kedua pernah membimbing mahasiswa S3, dan yang ketiga adalah pernah menguji mahasiswa S3 minimal 3, dan yang terakhir adalah pernah mendapatkan hibah penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini yaitu yang berkaitan dengan syarat khusus tambahan. Untuk yang berkaitan dengan hibah penelitian, itu dalam aturan itu kan ada menyatakan bahwa boleh hibah dari Pemkot, seperti itu Bu ya, seperti itu. Terus yang kedua itu yang berkaitan dengan mereview jurnal. Nah, apakah bukti mereview jurnal itu apakah harus data kita itu ada di dashboard jurnal, ataukah kita bisa melampirkan bukti sertifikat bahwa kita pernah mereview di jurnal A, B, dan C? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau mengkonfirmasi yang berkaitan dengan yang slide yang tadi yang menyatakan bahwa untuk mencapai ke GB bisa tadi dalam waktu 7 tahun 6 bulan. 7,9. Mohon maaf, mungkin sepemahaman saya bahwa syarat untuk KGB itu minimal dosen itu harus menduduki jabatan fungsional 10 tahun seperti itu, dari sejak A ataupun dari sejak jabatan awal. Itu syarat untuk menuju ke GB. Mungkin itu aja Prof. Terima kasih. Pak Ahmad Yani dari mana? Saya dari Kalimantan, saya Bontang, Pak. Oh, okay. Yeah. Silahkan Prof. Eni. Nih ada Langsung 3. ya? Langsung. Yang pertama syarat tambahan tadi. Ya. Yang kedua apa tadi? Review jurnal. Yang Review ketiga jurnal. Bukti ya. 7-9 tahun atau 10 tahun. Ya, oke. Yeah. Baik, saya coba jawab ya, Pak Ahmad. Ahmad Yani ini dari Saya Kalimantan. Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang di Kalimantan Timur. Oh gitu. Pernah S3, sudah S3 Pak? Pernah S3 di UB? Ini lagi nih Prof. Saya baru semester 4 sekarang. Oh gitu. Enggak, namanya sama dengan teman saya. Oh gitu. Pak Ahmad Yani juga teman S3, teman beliau dari Riau. Oh gitu. Bukan ya orangnya. Bukan Prof.
Baik, Pak Ahmad Yani. Jadi syarat tambahan seperti tadi yang sudah syarat tambahan bidang khusus ya, Iya. eh, syarat khusus GB itu sebenarnya hanya 4 tadi itu semuanya itu itu atau jadi kalau Bapak sudah punya satu Scopus untuk syarat GB, eh, tambahannya itu Bapak pilih dari yang keempat itu. Yang keempat itu yang memenuhi atau yang ada di tabungan Bapak itu yang mana? Kalau saya, tabungan saya banyak di hibah gitu. Nah, akhirnya saya pilih yang hibah. Yang lainnya ya tidak saya masukkan. Nah, hibah ini ada syaratnya, hibah yang bernilai 100 juta, hibah hibah nasional yang bernilai 100 juta. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang bahwa hibahnya itu dari Pemkop atau Pemkap, walaupun itu 100 juta lebih atau kurang, itu mohon maaf belum bisa. Karena bukan nasional. Yang dimaksud ini mungkin ya para reviewer penyusun tim PAK ini mungkin hibah-hibah dikti. Hibah dikti yang bernilai 100 juta karena hibah dikti itu nasional. Nah, sekarang mungkin ada BRIN. BRIN itu juga nasional dan dia juga di atas 100 juta. Mungkin itu boleh. Tapi kalau saya kemarin itu hibah dikti. Kalau Pemkap atau undang regional Pak atau provinsi gitu ya, rasanya tidak termasuk dalam kategori nasional. Itu yang 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 hibah. Kemudian yang reviewer internasional itu sama. Jadi reviewer nasional itu kalau nggak salah tiga itu reviewer jurnal internasional itu melampirkan apa namanya bukti korespondensi Bapak sebagai reviewer internasional dengan penulisnya, dengan autornya. Bapak di bawah atau ditunjuk dari jurnal apa itu juga disertakan gitu. Jadi dibuat kalau saya kemarin saya buat satu file dengan cerita dulu pendahuluannya bahwa saya adalah dosen ini dengan kompetensi ini. Kemudian dengan akun ini sudah punya publikasi Scopus sekian ini, kemudian mengajukan mungkin sebagai reviewer dulu karena Bapak kan sebagai reviewer ke jurnal apa dan sama editor jurnal apa itu kemudian ditunjuk sebagai reviewer untuk mereview penulis dengan judul ini. Nah, bukti korespondensinya itu mulai dari submitted sampai review, kemudian sampai accepted, sampai publish itu disertakan, Pak. Dan itu tiga, tiga jurnal ya, tiga penulis, tiga autor. Itu, setahu saya sih seperti itu. Kemudian kalau yang 7,9 tahun itu dalam hitungan ke timpak dikti, Pak. Kalau saya eh, mencapai itu, ya sudah tidak bisa, wong saya sekarang sudah 18 tahun. Jadi mereka mungkin dia menghitungnya itu di atas kertas gitu. Jadi misalnya AA dari TP menjadi AA, terus keluar AA, kemudian AA menjadi lektor itu 2 tahun sudah bisa diajukan. Lektor menjadi LK itu 2 tahun juga. Kemudian LK menjadi GB itu 2 tahun juga. Dua berarti kan 6 ya. 6 mungkin yang 19-nya ini itu dalam hitungan Pak. Tapi kalau memang seperti Pak Noval itu sekarang sudah LK ya segera aja ngajukan GB gitu. Gitu Pak. Jadi eh, yang mempunyai tabungan banyak untuk kum ke GB ya monggo silakan. Ada juga berita yang mungkin masih muda sudah GB dan sebagainya ya. Ya itu bagi saya sudah takdir aja. Gitu Pak J. Dia mohon maaf mau nambah lagi satu lagi yang berkaitan dengan ini masih apa namanya rancu juga Prof kalau menurut saya yang berkaitan dengan apa namanya syarat minimal ketika sudah lulus doktor itu harus 3 tahun setelah lulus atau dalam bahasanya di situ dalam panduan itu boleh kurang dari 3 tahun dengan catatan apabila ada jurnal
internasional 1. Nah, yang saya tanyakan ini boleh kurang dari 3 tahun itu dalam jangka apakah boleh 6 bulan, apakah boleh 1 tahun, ataukah 1,5 tahun, atau seperti apa, Prof? Mengingat karena contoh yang saya nanyakan begini, Prof. Saya ini apa namanya LK 700 itu 1 Oktober 2023. Terus saya lanjut kuliah bulan Agustus 2023. Nah, dalam arti ketika kita menghitung secara apa namanya 2 tahun setelah Jafung akhir itu kan sudah jauh dari memenuhi dalam arti. Nah, terus apakah saya nanti ini mengajukan KGB itu apakah boleh nggak 1 tahun setelah lulus doktor dengan catatan semua syarat khusus dan syarat tambahan tadi itu sudah saya memenuhi. Mohon arahnya. Terima kasih, Prof. Ye, langsung ya Pak Noval? Langsung gini. Ye. Baik, saya coba menjawab yang keempat ini. Syarat minimal 3 tahun setelah lolos S3, LK 700 September 2023 ya Pak ya. Nah, kalau menurut aturan 2025, Bapak kan sudah bisa mengajukan. Ini ya, tentunya dengan syarat khusus yang sudah terpenuhi. Tapi aturan itu, apalagi sekarang masa transisi Bapak. Jadi aturan itu berubah. Mungkin karena saya mengalami pengajuan itu 3 tahun tuh dengan 3 tahun 3 kali perubahan. 3 kali perubahan. Jadi menurut saya kalau memang tabungannya Bapak sudah memenuhi untuk pengajuan GP, ya monggo diajukan aja. Kalau pengajuan aja kan nggak ada masalah, Ya. ya nggak ada masalah. Kalau aturan harus 3 tahun atau sebelum 3 tahun atau 1 tahun atau langsung tahun itu aturan itu berubah, Pak. Saya tidak bisa memastikan apakah itu 3 tahun, apakah 1 tahun, Prof. Saya sudah lulus S3, kemudian saya langsung ajukan gitu. Kalau saya sih boleh-boleh aja gitu. Tapi saya tidak menjamin apa namanya aturan itu sama tetap gitu. Bahkan yang terakhir yang saya bilang tadi di awal, Wamentri sekarang sudah punya apa wacana untuk Scopus yang untuk profesor yang akan datang pengajuan GP-nya tidak harus Scopus. Nah, itu kan berarti malah membuka peluang Bapak. Kalau misalnya Bapak sudah ada Scopus, alhamdulillah. Kalau belum, malah membuka peluang Bapak untuk segera mengajukan, gitu kan ya Pak. Jadi yang harus setelah S3, yang harus dicermati itu kalau menurut saya, itu adalah publikasi Bapak. Publikasi Bapak yang diusulkan dalam profesor itu bukan lagi hasil temuan disertasi S3. Ya, yang saya bilang tadi, tapi itu adalah roadmap Bapak ketika sudah lepas dari S3. Akan dibawa kemana ilmunya Bapak ini? Atau yang diajukan itu sudah sesuai nggak dengan roadmap selepas S3? Karena itu menjadi penting. Eh, Ketika masih ada kaitannya dengan S3 itu menjadi salah satu yang tidak lolos karena itu reviewernya itu mengatakan kepada saya, Bu ini hasil publikasinya itu sesuai dengan disertasi S3 enggak? Kalau ilmunya sama, Pak, saya ngambil dari modelnya, tetapi aplikasinya atau roadmap-nya saya sudah melebar gitu, sudah saya lebarkan gitu, melebarkan sayap, tidak harus dengan ubi kayu, tetapi saya dengan tanaman-tanaman lainnya, bahkan di dalam pengabdian masyarakat juga saya terapkan. Nah, itu pokoknya harus tidak boleh ada S3-nya ya gitu. Kalau metodenya aja enggak apa-apa, tapi ranting ranting ya, bidang ilmu Bapak itu bukan lagi di bidang ilmu tapi di rantingnya, Pak. Baik, Gitu. Prof. Jadi lebih lebih serius lagi atau lebih mendalam lagi gitu. Lebih kecil lagi bidang ilmunya gitu. Rantingnya. Oh, Seperti itu, Pak. Prof. Untuk anak Prof, ini kan saya bidang ilmu saya yang saya angkat untuk disertasi ini itu mungkin sama dengan yang Prof tunjukkan tadi di gambar, yaitu yang berkaitan dengan pirolisis, Prof. Nah, yang sekarang saya mau melakukan pirolisis plastik.
yang yang jenis PET itu dengan nambah katalis. Terus misalnya kalaupun nanti roadmap penelitian saya nanti itu pirolisis plastik dengan jenis PP, LDPE, terus pirolisis biomas, apakah itu dikatakan sama dengan apa namanya luaran disertasi saya, ataukah saya harus nanti itu meneliti anggaplah misalnya yang berkaitan dengan turbin angin, turbin air, turbin gas ataupun apa, sehingga agar menghindar tadi yang berkaitan dengan apa topik ataupun jenis yang saya lakukan ketika saat ini, Prof. Disertasi Bapak apa? Saya mengangkat pirolisis, Prof. Namun yang saya angkat sekarang adalah pirolisis Ya, plastik. pirolisis di bidang apa untuk disertasinya? Oke, saya konsentrasinya konversi energi, Prof. Di bidang Saya teknik mesin. Objeknya. Prof, yang saya pirolisis itu sampah plastik PET. Nah, ya, sampah plastik kan. Oke, Objeknya berarti kan sampah sampah plastik. plastik, ya. Pirolisis itu kan teknologinya, Ya, betul. ya kan? Nah, maka nanti publikasi yang harus dimasukkan di luar harus di luar disertasi. Berarti pirolisisnya teknologinya itu abadi, Pak. Nggak apa-apa itu dipakai. Oh, Sama oke. dengan saya, Lenes Bendri. Tapi kalau sampah, berarti nanti Bapak harus di luar sampah. Gitu. Jadi di luar objek disertasi. Kalau masih sama sampah, itu berarti masih sama dengan disertasinya. Apapun objek yang di luar sampah, tetapi pakai teknologi pirolisis, itu masih bisa. Itu sudah di luar disertasi. Tapi kalau dalam pengajuan GP nanti Bapak publikasinya tentang pirolisis sampah lagi, nah itu berarti sama dengan disertasinya. Maka itu yang menurut pengalaman saya atau saya informasi dari teman-teman itu yang tidak boleh itu yang itu. Berarti disertasi Bapak masih sama dengan S3 gitu. Berarti skopusnya pun juga akan sekitar sampah dan pirolisisnya. Ya, Nah, yang diperlukan di GP itu untuk akar masalahnya itu adalah pirolisis, tapi di bidang lain, di objek yang lain, bukan lagi objek sampah. Itu, Pak. baik, Prof. Atur nuhun, Prof. Ye, Prof, tanya Prof. ye, Ya. monggo, Eh, Bapak. Bapak Miftah Oke. dari silakan. Oke, Prof, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, Prof. Saya juga memiliki hal yang sama, Prof. Saya juga LK, sedang studi S3 juga. Di Lala kok semesternya juga sama di semester 4. Saya dari Prodi Industrial Engineering, Prof. Nah, saya beberapa waktu lalu nulis tentang blockchain, tapi yang saya tulis itu tentang sawit, traceability petani independen. Tapi kemudian disertasi saya tentang traceability aset power plant. Apakah paper saya yang sudah terbit di Scopus tentang traceability petani independen di kelapa sawit itu masih ada kaitannya dengan disertasi saya enggak, Prof? Ini menarik, Prof, karena ini memang hal yang paling krusial kan, Prof, ya. Iya. Titik krusial dari seseorang yang ingin mengajukan GB. Karena kalau tidak teliti di ranting-rantingnya ini kan percuma juga gitu, akhirnya tidak bisa mengajukan ke GB. Jadi disertasi saya itu tentang blockchain dalam traceability aset PLN, pembangkit listrik, maaf, bukan PLN, pembangkit listrik. Nah, sementara paper saya yang sudah terbit di Scopus itu traceability pada supply chain kelapa sawit gitu. Kalau gitu masih satu cakupan enggak, Prof, kayak gitu, Prof? Sama-sama kelapa sawit ini, Pak, ya? Oh, beda, Prof. Yang paper saya kelapa sawit, tapi disertasi saya tentang aset pembangkit. Tapi sama-sama blockchain. Analisisnya itu sama-sama blockchain. Berarti kan sebenarnya yang terbit di Scopusnya ini, publikasinya Bapak ini untuk S3-nya? Bukan, Prof. Lain, Prof. Sebelum S3 Lain. saya pernah punya paper itu.
terbitnya ini sebelum S3. Nggih. Hmm. Sebenarnya ya memang menarik juga ya karena kita harus menelusuri itu tadi gitu, menelusuri keterkaitan dari eh, apa subjek subjek dan objek yang di S3 dan yang di subjek Paper. yang di paper gitu. Nah, itu memang memang rata-rata juga review PAK itu tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan bidang ilmu kita gitu. Jadi ini juga pertama tergantung dari reviewernya. Terus yang kedua, kalau secara umum antara yang blockchain sawit Kelapa ya, sawit. Y, sama yang Nggih. aset pembangkit listrik itu, Well. ya sebenarnya sudah beda. Tapi Bapak punya roadmap enggak di situ? Eh, roadmap dalam artian apa itu, Prof? Maksudnya blockchain-nya itu Eh, akan lari kemana gitu? iya, jadi enggak, yang ini maksudnya kan untuk yang Scopusnya itu untuk GB. Rencananya Ya, begitu, Prof. ya, Nggih. rencananya kan untuk GB. Maka saya kembalikan lagi terkait tidaknya dengan S3. Kalau menurut kita itu tidak terkait gitu ya. Dan dalam publikasi ini yang aset ini yang pembangkit listrik ini sudah terkait dengan roadmap-nya Bapak di bidang dosen, jadi dosen penelitian hibah itu, maka ya tidak terkait gitu. Tapi kalau Nggih. memang nanti ditelusuri itu masih bisa dikaitkan dengan kelapa sawitnya, ya mungkin akan di-drop seperti Oh, itu. gitu. Ya, jadi Nggih. saya memandangnya karena saya ini teknik ya Pak ya. Saya Nggih. memandangnya dari sisi yang bukan bidang ilmu saya. Yang pertama memang harus kita terima Pak dengan lapang dada apapun bentuknya. Harus ridho lah istilahnya itu bahwa bahwa ketua reviewer Timpak itu memang garis tangan Pak. Jadi artinya gini, ketua Timpak itu kan enggak sesuai, ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai gitu. Maka di Nggih, sini nggih. pengalaman saya juga seperti itu, Pak. Jadi artinya kalau kita yakin ini bukan disertasi saya, ya, ya diajukan aja kalau memang yakin. Tapi dalam penilaian, apakah itu nanti dikaitkan dengan disertasinya, apakah tidak, itu ya kita tidak tahu. Seperti itu. Tapi kita bisa membuat apa ya istilahnya membuat pagar sendiri, membuat roadmap kita sendiri. Kalau bidang ilmunya Bapak itu di S3 itu misalnya dengan Bapak tadi pirolisis itu bisa dipakai, tapi dengan Nggih. objek yang berbeda. Beda. Jangan lagi dengan sampah. Saya pun juga demikian. Saya di S3 itu menghasilkan land husbandry. Tapi di luar di luar S3 di roadmap saya land husbandry ini saya terapkan pada objek yang lain, sama kan Pak ya? Sama Nggih. eh, di yang lain selain objek saya ubi kayu, selain ubi kayu, maka bisa dengan kentang lah, bisa dengan sayuran lah, bisa ini sampai saya menemukan lagi teknologi eh, apa namanya biochar dengan memakai pirolisis dengan cara land husbandry pada tanaman di luar objeknya S3 seperti itu, Pak. Hmm. Jadi, Prof, mau tanya. iya, bentar. Kalau mumpung saya nggak Nggih. lupa, sebelum saya pengumuman apa namanya GB saya itu, saya di review pertama setelah pengajuan yang kedua Nggih. itu, asesor saya itu kan dua, Pak. Asesor itu kan Nggih. dua di sister itu. Maka asesor satu menyatakan saya tidak lolos Oh, karena gitu. tidak sesuai dengan bidang ilmunya, publikasinya. Asesor 2 menyatakan saya lolos. Akhirnya sama Dikti itu ditambah lagi waktunya untuk diambil asesor ketiga. Asesor ketiga dinyatakan saya lolos. Maka ya itu Hmm. tadi garis tangan. Garis. Asesor itu bisa menyatakan seperti itu loh Pak. Di depan Nggih, itu nggih. ada di sister itu kalau saya mau tunjukkan itu bisa itu di sister itu.
hasilnya itu Nggih, dia menyatakan tidak lolos, yang satu lolos, akhirnya yang ketiga lolos, baru saya dinyatakan lolos seperti itu. nggih, nggih, nggih. Prof, nun sewu Prof. Di kampus saya itu, saya sudah dibuatkan garis gitu Prof. Garis bahwa saya itu bidang ilmunya itu blockchain logistik. Blockchain logistik. Kemudian dalam roadmap saya itu, untuk disertasi saya mengambil topiknya, case-nya, implementasinya itu di aset pembangkit listrik. Cuma saya juga meneliti tentang traceability kelapa sawit gitu Prof. Apakah itu nggak masalah gitu Prof kalau kayak gitu Prof? Jadi di kampus kami itu di tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kami yang para LK-LK ini kemudian disuruh menentukan garis garis keilmuan apa yang akan ditentukan, yang akan dilakukan apa, yang akan diikuti gitu ya, Prof. Nah, kemudian saya mengajukan waktu itu blockchain logistik. Nah, dalam blockchain logistik, karena memang itu adalah kebidangan saya, kemudian untuk disertasi saya mengambil blockchain-nya itu untuk implementasi di traceability asetnya pembangkit listrik, sedangkan di beberapa paper saya punya blockchain untuk kelapa sawit, blockchain untuk UMKM gitu, itu ada, Prof. Nah, apakah itu benar enggak sih, Prof, kayak gitu? Kemudian yang Iya. pertama, Prof. Yang kedua, kalau dikatakan kenaikan jabatan guru besar ataupun yang lain itu memang garis tangan, bisa jadi nggih benar juga, Prof. Eh, saya itu sekarang ini masih ada satu dilema, Prof. Saya punya paper Scopus Q3, Prof. Di Scopusnya itu masih terdaftar sampai 2025. Di Skimago JR itu juga masih terdaftar. Peringkatnya Q3. Tapi di para reviewer itu dianggap sebagai predator. Itu gimana aja, Prof? Iya memang. Bingung saya itu, Prof. Iya. Saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau menurut saya eh, apa namanya, penentuan garis tadi di prodi itu sekarang namanya pemetaan jabatan fungsional, Pak, di prodi. Jadi Nggih, pemetaan betul, Prof. jabatan fungsional itu yang harus ada sebagai syarat juga pengajuan jabatan fungsional. Jadi serendah Nggih. apapun jabatan fungsional mulai dari AA sampai GB sekarang di prodi, kalau dulu di fakultas, di prodi itu sudah harus ada pemetaan jabatan fungsional. Itu Nggih. yang sekarang itu sedang gencar-gencarnya dosen itu mengkhawatirkan loh. Berarti kalau sudah ini apa garis apa namanya bidangnya ini blockchain berarti sudah nggak bisa yang ambil yang lain gitu. Berarti profesornya nanti juga satu. Itu bukan Nggih. profesor satu, itu bukan di prodi, tetapi bukan di fakultas, tetapi di prodi. Prodi. Maka kalau Nggih. S3-nya tadi blockchain sawit gitu ya, kemudian Bapak mengimplementasikan selain itu blockchain yang lain gitu, menurut saya itu sudah berbeda, Pak. Itu sudah boleh. Itu sudah boleh. Oh, Nanti, alhamdulillah. tapi di dalam pemetaan jabatan fungsional jenengan, itu blockchain-nya itu blockchain apa? Nah, itu sudah di akarnya. Tapi kalau blockchain aja itu masuk di dalam ilmu yang tadi, yang bukan akar, tapi yang masih bidang ilmunya Nggih. Bapak itu. Nggih. Nah, di dalam blockchain itu nanti profesornya banyak. Tetapi untuk Bapak, ini profesornya sudah merucut ke misalnya ke bidang yang lain gitu, ke bidang listrik dan sebagainya, itu sudah sendiri. Nah, nanti ada teman Bapak yang sama-sama blockchain-nya, kemudian Bapak di listrik, kemudian ada teman di blockchain yang apa, itu sudah beda, itu sudah satu profesor, satu profesor. Tidak bisa Nggih. Nggih. dibuat dengan dua profesor. Seperti itu. Satu Baik. itu. Jadi kalau menurut saya itu sudah beda ya. Tapi kembali Nggih. lagi saya tidak menjamin. Oh nanti katanya Prof ini sudah beda, tapi kok dalam penilaian ini masuk sama. Nah itu yang takdir tadi Pak, garis tangan. Selera. Jadi iya, jadi kalau saya itu sebenarnya kalau dengan dua asesor tadi ya saya tidak lolos. Saya belum jadi GP. Hmm. Tapi karena Hmm. ada asesor yang ketiga menyatakan saya lolos, maka patah yang pertama. Gitu. Nggih. Yang satu yaitu jadi mulai dari ini untuk teman-teman juga di perguruan tinggi mulailah dengan apalagi yang menjabat ya Budekan, Kaprodi dan lain sebagainya itu mulailah membuat pemetaan jabatan fungsional untuk prodi.
apapun prodinya, apapun fakultasnya, itu harus ada pemetaan jabatan fungsional, namanya seperti itu. Dan lebih mengerucut ke akar 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 keilmuan, bukan bidang keilmuan. Jadi lebih ke akarnya. Satu itu. Terus yang kedua tadi, kalau memang Scopusnya Bapak itu di luar yang blockchain tadi, yang lebih lebih kecil lagi, yang di luar S3, walaupun itu G3, G3 ya padahal itu Nggih. dinyatakan masuk apa namanya discontinue sama asesor, ya kita harus terima. Ya memang discontinue. Nggak bisa. Asesor itu kuat, Pak. Asesor itu. Maka panjenengan panjenengan harus bisa menelusuri itu, harus bisa legowo gitu, harus bisa ridho. Ternyata kan nggak lulus ya nggak lolos. Tapi Saya sebagai syarat khusus gitu, Prof. iya sebagai bahkan Nggih. SD ini Q3, saya aja Q2. Q2, tapi ya alhamdulillah karena saya tidak menjahitkan ke orang, saya juga nggak pakai apa namanya orang ketiga. Kalaupun pakai itu hanya untuk ini proofreadingnya, kemudian. Tapi semua masuk ke email saya, maka saya ini kan, saya apa namanya, saya gabungkan jadi satu itu jadwal per tanggalnya ya. Per tanggal Nggih, ini nggih. saya submit, per tanggal ini saya direview, per tanggal ini saya memperbaiki, per tanggal ini. Itu sampai 24 jadwal. Dan kalau filenya itu sejumlah tadi 114 halaman. Luar biasa. Saya bayarnya berapa? Saya lewat bank apa? Saya itu Pak, itu Nggih, nggih. saya yang kedua ini satu kali ya lolos itu. Itu korespondensi Scopusnya dengan jurnalnya ternyata itu yang di ini. Kalau ya mohon maaf kalau yang melalui yang ketiga dan sebagainya itu ya minta aja ngomong kalau ini sebagai syarat GB maka saya harus tahu emailnya itu harus melalui email saya. Kalau emailnya melalui email pihak ketiga langsung aja Pak dicoret itu sudah. Coret. Nggih, nggih. Nih, Nggih, nggih, gitu. Prof. Nggih, matur Nggih, nuwun, Prof. monggo nggih. Ilmunya, matur nuwun. Ya, sama-sama. Ya, sebelumnya Pak Miftahul Arifin dari mana Bapak? Tadi belum Dari perkenalkan. Telkom University, Mas. Oh iya, siap. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ini sudah jelas semua. Jelas atau bingung saya nggak tahu. Ini di chat ini Pak Cek Pak nih, Anu. sekalian. Eh, Ini detik-detik terakhir soalnya. Assalamualaikum, Bu. Saya Aim dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mohon izin bertanya, Bu, terkait di luar disertasi. Misal kalau pengembangan dari disertasi bagaimana, Bu? Misalkan saya pada saat saya disertasi mempunyai atau mendapatkan surat alat kesunting kanker serviks. Kemudian pada saat hibah dan penelitian, saya sekarang juga lebih banyak meneliti tentang kanker serviks. Akan tetapi melihat atau mengkaji dari berbagai sudut pandang dan referensi serta monograf rencananya juga tentang kanker serviks. Mohon penjelasan dan arahannya, Bu. Ngapunten saya off cam karena sedang sakit, Bu. Wah, Oh ini iya. saking Ini busuknya di dunia iya. akademik, Bu. Safakilah ya Bu. Siapa tadi Bu Aim. Mudah-mudahan lekas sembuh. Oke. Ya, baik. Saya coba menjawab. Tidak apa-apa. Off cam, ya. Jadi yang terkait ya ini UM Surabaya Bu Ketua LPWM-nya dulu teman kita di Flipmas itu. Tapi saya nggak tahu beliau dari bidang apa, kayaknya bukan di bidang eh, nggak tahu udah ikut pengabdian atau belum. Pengembangan dari disertasi.
atau di luar disertasi. Ya istilah saya memang di luar disertasi. Tapi sebenarnya kalau kita ya kalau saya harus jujur juga eh, apa yang kita temukan dalam disertasi itu yang tadi saya cerita kalau saya menemukan land husbandry ya tetap itu bisa dipakai sebagai hasil temuan kita di disertasi gitu kan ya. Jadi kalau ini Ibu Aim ini menemukan disertasi alat misalnya ya alat untuk case finding kanker serviks ya alatnya itu tetap harus dipakai jadi pengembangan disertasinya. Tapi kemudian disesuaikan dengan tadi jabatan atau pemetaan penjenengan harus sudah ada pemetaan jabatan fungsional di prodi jenengan. Jadi di prodinya nanti Bu Aim ini akan kemana gitu, akan dibawa kemana gitu ya ilmunya gitu atau targetnya akan mencapai apa. Ya itulah yang dinamakan roadmap di luar disertasi itu. Jadi kalau tetap memakai alat finding kanker serviksnya boleh, tapi kemudian diterapkan pada berbagai sudut ilmu boleh. Kemudian ya itu sudah di luar disertasi tadi. Misalnya referensi dan monografnya rencana tentang kanker serviks boleh, masih boleh silakan. Tapi kan nanti kanker serviks ini mungkin dicari bagaimana dengan istilahnya apa namanya eh, solusi penyembuhannya atau dari yang lain referensi yang lain tentang apanya kanker serviks gitu atau penerapan misalnya kanker serviks di masyarakat solusi solusi apa pemecahan atau penerapan di masyarakat itu solusinya bagaimana untuk menghindari kanker serviks ini masyarakat diapakan atau alatnya yang berbeda disesuaikan dengan apa. Nah, itu merupakan bagian pengembangan atau di luar disertasi. Seperti itu yang saya eh, apa namanya saya berikan ya penjelasannya. Jadi boleh aja tetap pakai kanker serviks, tapi kan pengembangan ini kan luas ya. Tidak tidak seperti di S3 itu kan hanya kita menemukan satu istilahnya satu ilmu ya, satu ilmu metodologi gitu ya, metodologi untuk kanker serviks, tapi ya di luar pengembangan yang harus diusulkan ke GB-nya. Jadi tidak ada harus di luar S3 loh, apalagi nih yang saya ini kan gitu, saya buat lagi loh, berarti kan saya harus ngambil lagi nih S3. Enggak, jadi pengembangan aja supaya mungkin aja supaya yang namanya GB itu punya spesifikasi spesifikasi tertentu di luar dari S3-nya. Mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Prof. Saya Aim Ya. yang tadi bertanya Prof. Oh, Mohon nggih. mohon izin panitia nggih menyampaikan tadi kan ditanya sama Prof pemetaan di prodi bagaimana gitu nggih. Saya Iya. ini basic pendidikannya kebidanan, kemudian untuk S2-nya itu kesehatan masyarakat, S3-nya juga kesehatan masyarakat, tapi disertasinya itu mengambil tentang kesehatan reproduksi yaitu kanker serviks itu Prof. Seperti itu. Hmm. Nah, pada Hmm. saat penyusunan disertasi itu kan membuat alat ukur, kemudian setelah disertasi ini saya kasih nama Karsa seperti itu. Kemudian Hmm. pada saat hibah BRIN ini saya ajukan dan alhamdulillah lolos seperti itu. Jadi masih tidak Hmm. apa-apa ya Prof. Awal-awal Nggak dulu apa-apa. saya pernah mendapat wacana ini tuh Prof sempet sempet apa ya shock denger-denger awal-awal dulu kan saya ikut yang di UMM itu Prof. Ya Allah ini Hmm. kalau harus benar-benar lepas dari disertasi ini. Padahal disertasi itu kan kadang sesuatu yang memang kita interest kan gitu. Nggih. Ya. Untuk Hmm. mengerjakan itu seolah-olah dikeloni. Maksudnya apa nggih? Kemana-mana ya itu yang dicari. Kemudian jika harus benar-benar lepas dari disertasi. Jadi kemarin tuh saya sempat untuk ke apa itu masalah gender.
kesehatan reproduksi tapi gender gitu, bukan kanker serviks. Jadi kemudian ada di tempat saya kan ada Prof. Aziz itu, saya konsultasi, saya ini harus bagaimana, meskipun masih jauh untuk ke guru besar, tapi kan harus mapping dari awal. Loh, enggak Ya, apa-apa, kamu ke sana lagi ya. Ini berusaha untuk memantapkan hati dan langkah selanjutnya gitu, Prof, biar nggak salah jalan. Soalnya ini yang nggak, kalau salah jalan ke sasar nggih, jauh muternya, nggak bisa langsung pangkas gitu kan nggih. ya. Terima kasih, Nggih, Prof. nggih. Nggih, sama-sama. Jadi itu yang harus dilakukan mungkin itu Bu Aim, apa namanya? Kalau memang sudah ada pemetaan enggak apa-apa. Jadi kalau kebidanan, kemudian kesehatan masyarakat, S3-nya kesehatan masyarakat, temuannya kanker serviks, temuannya kan alat gitu ya, alat kanker serviks. Maka alat ini bisa tetap dipakai dengan kanker serviks, tapi mungkin panjenengan lebih mengerucut lagi dari ke kesehatan bukan lagi masyarakat tapi kesehatan reproduksi masyarakat. Nah, ini berarti kan sudah lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi sehingga temuan alat yang tadi katanya Karsa itu bisa dipakai juga untuk dikembangkan di kesehatan reproduksi masyarakat. Seperti itu. Itu sudah di luar. Jadi nanti semua Ngapunten, publikasinya ngapunten, semua. Prof. Untuk eh karsanya ini itu hanya untuk spesifik penyakit kanker serviks, tidak bisa. Oh, ya, Nggih. berarti ya nanti harus ada alat lagi yang dari kesehatan reproduksi gitu ya. Oh, Temuannya lagi, gitu. Ye. Nggih, 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 Temuannya nggih. lagi dari yang kecil ini, kesehatan reproduksi ini. Nah, Yang luas kemudian, gitu nggih. Kalau ya, kanker serviks kan mengerucut gitu nggih, Prof nggih. heeh. Terus bisa diterapkan di masyarakat kan ini. Berarti kan nanti Nggih, penelitian pengabdiannya, roadmap-nya itu bisa selaras gitu ya. Tapi nggih, bukan nggih. lagi di kebidanan, bukan lagi di kesehatan masyarakat, tapi di kesehatan Kesehatan reproduksinya. reproduksi. Baik Ya, itu mulai dari satu siklus perempuan nggih, mulai dari lahir sampai lansia, atau harus lebih spesifik di wanita usia subur, pasangan usia subur, atau lansia, Prof, kira-kira mong- menurut Prof. monggo aja. Menurut saya yang lebih kalau masih di di Kesehatan. pemetaan jabatan fungsionalnya prodi itu belum ada yang kesehatan reproduksi, ya ambil aja yang itu. Kalau memang Nggih. sudah ada orang yang sama, bidang yang sama ya Bu Aim lebih ambil yang kecil lagi. Tapi kalau Hmm. belum ada, ambil yang agak agak besar. Kenapa? Tujuannya, tujuannya nanti kalau misalnya kita mengajukan hibah bidangnya masih itu atau masih agak luas, itu kan kita bisa masuk gitu. Nggih. Seperti BRIN itu kan harus ada roadmap-nya Bu Aim. Nggih. Roadmap-nya itu harus ada jelas dia gitu. Nggih. Nggih. Prof menambah melanjutkan lagi Prof terkait dengan tadi jika di prodi Ibu sudah ada gitu nggih. Nah, Ya. apakah salah persepsi saya? Memang kan di prodi saya itu Kespro ada 2, kemudian apa gitu ada beberapa. Kemudian saya ditanya sama teman-teman, loh ini kok banyak gitu kan? Karena memang kan kesulitan untuk mau di bidang apa. Saya jawab, ya siapa yang duluan gitu. Pripun, Prof? Padahal kan untuk siapa yang duluan ngurus, ngurus GP sehingga mendapatkan itu. Lah gimana? Pripun, Prof? Bagaimana itu? Di prodi itu ada double-double. Bahkan sampai kaprodi itu bingung akhirnya nama mata kuliah yang dibuat kepakaran. Yang menurut saya itu tidak masuk akal. Ini nama mata kuliah kepakaran, panjang kali lebar kayak gitu. Bagaimana, Prof, Iya. penentuan kepakaran itu di prodi? Nih, Iya, eh ini kasus juga ya. Ketika satu prodi itu bidang ilmunya sama gitu. Maksudnya yang ada di prodi itu sama. Saya pun ada 2, persis sama dengan ilmu tanah. Ya akhirnya siapa yang maju duluan tadi, Bu Aim, yang kena lah. Ternyata saya maju duluan. Ya berarti yang nggih, nggih. satunya nanti nggak boleh ngambil ilmu tanah. Jadi memang Dia lepas nggih, harus Prof.
Ya, dia harus mengambil yang lebih dalam lagi, mungkin dalam artian misalnya kesuburan tanah misalnya, atau pupuk gitu misalnya. Gitu, jadi yang berbeda gitu. Berarti Memang penelitiannya juga berlaku ya. berubah nggih. Iya, Penelitiannya berubah, ya Allah. berubah. Berarti Iya, harus berubah. cepet-cepet nggih, Prof. Iya, betul, semangat. Harus cepat-cepat kalau ada 2 orang atau 3 orang di tempat di satu prodi yang sama, maka pemetaan pemetaan jabatan fungsional itu menjadi sangat penting dilakukan sekarang. Ya, sekarang jangan Nggih. ditunda lagi. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau seperti itu, ya ambil yang lebih dulu menentukan di bawah kesehatan masyarakat atau di dalamnya lagi itu ada keilmuan apa yang kira-kira masih belum banyak yang 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 diambil gitu. Misalnya belum kesehatan reproduksi, misalnya apa ya, wanita wanita yang berkarir misalnya. Misal ini ya, jadi lebih Nggih. lebih rinci lagi, dan itu peluangnya juga banyak itu nanti, bahwa wanita yang berkarir itu nanti akan ketika dia stres, ketika dia apa itu kan terkait juga dengan reproduksi misalnya seperti itu. Maka kalau Oh, nggak nggih, mau nggih, nggih. cepet-cepetan di yang pertama, ya ambil yang belum banyak orang ambil tuh. Ambil yang belum banyak orang ambil, tapi memang sudah di luar S3-nya, memang harus sudah keluar atau dikembangkan lagi S3-nya. Seperti itu, Bu Ain, gambarannya ya. Nggih, Saya nggih. kurang paham nanti. Atau yang lebih banyak temuan di masyarakat, misalnya untuk kesehatan produksi yang ada masalah yang besar di masyarakat itu apa yang harus ditangani, yang kira-kira Nggih, belum nggih. ada. Nah, itu. Nggih, Itu nggih. menarik untuk tapi ya memang harus menyesuaikan publikasinya dan Iya, iya. penelitiannya gitu. Nggih. Oh, Oke, jadi bisa kesehatan reproduksi, kemudian bisa mengerucut lagi begitu nggih, kerucut Prof nggih. lagi. Biar Ya, betul. lebih spesifikasi dan Ya, spesifik dan tidak kembar. Kemudian iya, untuk betul. pendidikan saya tadi kan linear nggih, Prof, karena dulu kan bidan itu kan tidak ada nggih S2 kebidanan. Zaman dahulu saya kuliah itu Bu, 2006. Bu Ain, maaf, saya stop. Ini Nggih. karena waktunya kita sangat Oh, mepet, gitu. 1 menit lagi. Sudah Nggih, nggih. jadwalnya Prof Eni untuk closing statement. Oh, nggih, terima Nanti kasih. bisa di belakang layar hubungi admin, gitu. Nanti kita bantu. Untuk acara hari ini, Prof Eni silakan untuk bisa closing statement dari ke apa ya, ke apa ke ke Sumrutan lah, dan juga agar ibu bisa memberikan map yang benar katanya tadi, agar nggak nyasar kemana-mana. Silakan Bu, closing statement Bu. Baik, Pak Novel, saya coba merangkai gitu ya, merangkai closing statement ini karena kerumutan di bidang pengusulan GP itu banyak itu. Jadi yang saya berbagi aja pengalaman, jadi yang saya lakukan atau yang saya apa ya kemarin itu saya ikuti gitu ya, mulai dari pengusulan apa itu dari 3 tahun yang lalu. Memang pertama niat, Pak. Jadi niat itu memang di atas segalanya gitu. Kecuali ya memang niat kemudian doa itu tidak pernah berhenti. Jadi ada satu masa memang manusia itu ada pada satu titik terendah gitu ya, titik jenuh gitu. Itu juga saya alami gitu. Jadi niat saya sudah, teman-teman itu kalau bilang itu kemarin itu teman-teman saya itu bilang kalau misalnya bukan Bu Eni itu mungkin saya sudah menyerah gitu. Jadi itu niat itu memang harus di dikuatkan itu dengan bantuan doa dan sebagainya itu. Karena masalah GB itu tidak hanya masalah publikasi sebenarnya. Jadi masalah internal, kemudian entah itu kebijakan di universitas masing-masing. Publikasi itu saya hanya tahu akhir-akhir ini karena Scopus itu menjadi tumpuhan gitu ya, tumpuhan para pengejar perjuangan GB ini untuk bisa lolos. Tapi sebenarnya
selain Scopus itu hal-hal kecil. Jadi misalnya tentang roadmap, kemudian kalau kita penelitian gitu ya, penelitian itu hasilnya apa, sesuai enggak dengan tabungan apa namanya tabungan kita untuk kumnya GB. Penelitian juga harus gitu. Kita ambil yang memang penelitian yang memang benar-benar bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat ya, pemberdayaan, kemudian untuk pengabdian masyarakat itu juga harus disesuaikan dengan luaran yang nanti akan kita capai. Itu secara akademisi. Nah, secara non akademisi ya doa itu. Makanya saya sempat sempat agak down juga ketika yang terakhir itu saya sudah niat, sudah semuanya sudah saya lakukan dan saya lihat hasilnya ternyata setelah lolos itu satu reviewer saya menyatakan tidak layak jadi guru besar, yang satunya menyatakan layak dan akhirnya diambil yang ketiga itu layak juga. Kemudian bentangan dari institusi itu juga luar biasa. Pada saat kita mengajukan itu ada yang senang mendoakan, tapi juga ada yang tidak senang gitu ya. Jadi ada yang doa jelek juga ada ya. Itu memang benar-benar perjuangan. Jadi kuatkan niat, kemudian langitkan doa, ya, kemudian usaha yang keras, usaha yang tidak pernah berhenti, kemudian tulus kita mengajukannya itu hanya karena ridha Allah. Sudah, itu aja. Yang lain-lainnya Eh, saya iya, eh siap, 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 Prof. Eni. oke, terima Eh, kasih. nggih, nggih. Kita semua merasakan nggih, bagaimana perjuangan Prof. Eni. Jadi membawa semangat barulah buat kita nih yang lagi loyo-loyo nih, akademisi yang loyo-loyo. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum ditutup, ini ada titipan dari Ibu Direktur bahwasanya untuk Februari kita ada kelas akselerasi disertasi. Ini ada 4 narsum spesialisasi per prodi dan juga ada Scopus Expert ini yang udah punya beberapa Scopus dan juga pastinya narsumnya udah punya ID Scopus dan publish Scopus Bapak Ibu. Kita juga ada ini udah publish buku-buku kita dan kita juga ada call for paper, ada blueprint Kalimantan saat ini, kontinuitas dan tantangan, serta kita lagi melacak potret revolusioner tokoh-tokoh wanita berpengaruh di tanah Kalimantan dan hikayat cerita rakyat di Kalimantan. Mungkin itu Bapak Ibu informasi terakhir. Mungkin saya usul Pak Noval, mungkin Nggih. nanti karena saya ada di pengabdian juga, mungkin kita bisa kolaborasi untuk apa namanya pengabdian masyarakat, kemudian untuk visiting profesor gitu ya, atau Nggih. seminar internasional dengan apa namanya teman-teman di pengabdian masyarakat, gitu ya. Saya tertarik ini Siap. buku juga gitu. Saya pengen ikut buku yang tentang lingkungan hidupnya. Nggih. Nah, itu nanti saya mau ambil sebagai penulis aja. Siap, 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 Prof. Karena salam untuk Bu Ketua, luar biasa, hebat. Nggih, nggih, nggih. Yeay. Nggih. Kita juga punya Yeay. cita-cita bareng-bareng ke IKN, Prof. Saya masih ingat. Ya, iya. Saya Nggih, pikir saya diundang ini ke sana. nggih, nggih. Di belakang layar kita Baik. ini, Prof. Kita telepon panjenengan. Ya, oke. Terima Nggih, kasih monggo. Bapak Ibu. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof.
closing Iya, tadi. sami-sami Bapak. Waalaikumsalam Prof sebagai penutup Matur kita. nuwun, Terima Prof. kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sami-sami Bu wabarakatuh. Aim. Ya, Waalaikumsalam izin warahmatullahi wis. wabarakatuh.